Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insu Kontesa dari kelas 1B, NIM P051202211101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sikap. Sikap terdiri dari definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan. Definisi sikap ada 3. Yang pertama itu berorientasi pada respon, yang kedua berorientasi pada kesiapan respon, yang ketiga berorientasi pada skema triodik. Yang pertama itu definisi yang berorientasi pada respon. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Sedangkan perasaan mendukung yang disebut dengan favorable maupun perasaan tidak mendukung yang disebut dengan unfavorable terhadap suatu objek yang disebut dengan Berkowitz. Selanjutnya, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif pada posisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulus sosial yang telah dikondisikan. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triodik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, kognitif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan pada posisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya atau yang disebut dengan Scott dan Beckman. Selanjutnya, komponen atau struktur sikap ada 3, yaitu yang pertama kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua, afeksi, yaitu berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Yang ketiga, konosi, yaitu berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak. Selanjutnya, karakteristik sikap ada 4. Yang pertama itu, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan dengan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan suatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Faktor pembentukan sikap. Sikap adalah suatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yang pertama itu pengalaman pribadi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga orang yang dianggap penting, contohnya orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin. Teori pembentukan dan perubahan sikap, yang pertama itu teori keseimbangan, yang kedua teori konsistensi kognitif atau afektif, yang ketiga teori ketidaksesuaian, yang keempat, teori atribusi. Pertama itu, teori keseimbangan. Menurut Faxheider 1958, bagaimana sikap kita berkenan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Modal teori melibatkan P0x. Ketiga elemen tersebut membentuk suatu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakkeseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O yang disukainya atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakkeseimbangan, P tidak pendapatan dengan O yang disukainya. Selanjutnya, teori konsistensi kognitif efektif, yaitu bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan efektifnya atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan efektif, sedangkan efektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai efektif, terus berusaha mengubah efektif agar sesuai dengan kognitif. Selanjutnya, teori ketidaksesuaian, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2. Yang pertama itu akibat pengambil keputusan, yang kedua akibat perilaku yang bertentangan. Intervensi atau mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap negatif pada si X, tapi berperilaku baik dan akrab.
Lama-kelamaan, sikap berubah menjadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, teori atribusi. Berbeda dengan ahlinya pada umumnya, sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan efektif. Teori ini berpendapat, sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Contoh, perilaku tidak menyontek, dipuji guru, nilai tetap baik, sikap negatif pada mencontek, tidak suka mencontek. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang sikap. Jika saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.